Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan permasalahan yang belum berujung, yaitu masalah etika. Etika adalah suatu penghormatan antara kita sesama manusia. Yang muda menghormat dan patuh kepada yang lebih tua, dan yang tua menghargai dan menyayangi kepada yang muda. Seandainya itu dijalankan, alangkah indahnya kita hidup dalam bermasyarakat. Dan tentang etika ini bukan hanya ada di zaman-zaman sekarang saja. Bahkan di zaman Abu Nawas tentang masalah etika juga menjadi pembahasan yang menarik antar ulama pada masa itu. Di kisah kali ini, kita akan diceritakan tentang kocaknya Abu Nawas ketika mendapat teguran tentang etika dari seorang ulama. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun, ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang Paduka, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas bercelutuk. Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan? Sesaat sang Sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebakku. Aku sudah tahu, tutur katanya selalu menipu. Tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang Sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan, katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. Oh tentu Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silahkan. Apa yang ingin kau katakan? Ucap sang sufi. Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan. Aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah? Maksudnya? Tanya sang sufi. Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda warna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas, jawab Abu Nawas. Iya, benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi Tuan. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar.
Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Loh Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini, ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain, Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Oh iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana keledainya? Belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Sudah, jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja, daripada nanti kau malah dapat hukuman," timbal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledaiku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab sang ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan berpura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hei Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskanlah aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu. Ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri.
"Memangnya ada apa, Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya itu keledai milikmu, Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timbal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang itu jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja. "Saya sudah tahu kok Paduka kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia? Bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang yang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri. Aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini.